Tapi tiba-tiba gue ditarik sama dia ke arah yang gelap itu, terus gue dipukul dari belakang ke paha, ditendang gitu. Ketiga kalinya kita ulang. Bismillah dulu, Bismillah ya, biar enggak. Jadi yang pertama itu gara-gara kita udah nge-record tapi memori gue full. Jadi mati. Dan cuma kita udah ngomong Hampir 2 jam. Almost 2 hours. Dari abis asar ya? Dari abis asar, ya. Sampai jam 5 kan? Iya, iya jam bener. 5. Iya, 2 jam. Hampir 2 jam kita ngomong dan yang cuman record 22 detik, jancuk gak tuh. Yang kedua, tadi gue rencananya mau airplane handphone. Enggak tahu ya mati lagi. Dan ini udah gue pastiin semuanya lampu semua udah nyala. Handphone gue juga udah gue airplane dan memori gue udah gue hapus semua. Jadi semoga aja lancar. Amin. Kita cheers dulu. Kita Espresso tulisannya. Alright. Jadi selamat datang di Ngopsdix dan sekarang sama Mbak Firly. Jangan Mbak, enggak, gue bukan orang Jawa. Kak. Teh. Lebih teh. Firly. Kenapa mau dipanggil? Oh, karena kuliah di Bandung. Enggak, nyokap gue orang Bandung. Dan gue biasa dipanggil Teh sih kayaknya daripada Kak. Karena kalau Kak tuh kayak nggak tahu, aneh aja gitu. Aneh aja ya, lo biasa dipanggil. Iya kan, gue pas Gibra, terus kayak pas Gibra pada manggil gue Teh. Terus di sana di Bandung juga manggil gue Teh. Kalau di Bandung pasti Teh manggil ya. Nggak mungkin kopi, nggak mungkin. sepupu gue tuh manggil gue Teh. Jadi ya udah biasanya manggilnya Teh aja. Oke, Teh Firly, ya kan, dia teman kecil gue sih sebenarnya. Bohong banget. Nggak, tapi kita kenal kapan sih? Pas kapan ya? Ya itu lihat aja tuh si Pia Majam. Bukan di itu Sebelumnya. Sebelumnya kita udah kenal. Di itu Kopi Billy kan kita pertama ngopi ya, di Kopi Billy sama siapa? Richard. No, bukan. Heral. Bukan. Siapa? Lupa namanya gue. Kopi Billy Galaxy. Iya. Bukan. Pertama kenal kita gara-gara apa ya? Pokoknya ada teman kita yang ngenalin lah ya, kalau nggak salah nongkrong bareng dan terus kita. Kalau nggak salah sih iya. Nggak tahu, gue lupa. Udah lama banget lah. Ya udah 2016 kali kita kenal ya. Udah lumayan bisa dibilang. Pokoknya gue masih SMA aja kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah ya. Entah SMA atau entah SMP ya. Bener kan berarti iya. Ya udah. Ya udah, kenapa ribut? Ya sorry. Nah, lupa kan gue. Oh ya, kita pakai ini dulu biar pakai terus rusak dah kulit gue. Enggak, gue udah pakai kok, sumpah. Oke, lu udah pakai. Tuh masih wangi tuh. Oke. Kita pakai lama-lama kulitnya Kiting tuh jadi putih. Putih gara-gara dakinya keangkat semua. Pakai hand sanitizer karena kita selama pandemi ini kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau yang nggak ada air ya lo siapin hand sanitizer sama use your mask, ya kan, gunain masker setiap saat kapanpun itu. Wih, enggak lah, bercanda. Jangan gitu loh, beneran. Enggak, astagfirullahaladzim, jangan sampai, ya Allah. Ya kan? Serem banget. Jadi kita support kebijakan pemerintah supaya COVID ini cepat selesai, amin ya. Amin. Biar cepat main gue. Tapi lu kan kuliah di Bandung nih, ya kan? Terus lu dari kapan di sini? Karena COVID lu balik kan? Dari iya, kapan? balik. 17 Maret. Jadi dosen tuh bilang liburnya tuh sekitar besok apa 2 hari kemudian. Tapi gue memutuskan setelah gue bayaran gue balik. Oke. Karena gue udah lihat nih di grup dosen pada bilang gak usah kuliah gitu kan. Nanti aja. Gitu kan. Oh, gue pikir udahlah balik aja gue gitu. Gue balik deh akhirnya. Dari tanggal 17 dan lu baru keluar hari ini. Baru keluar hari ini. Demi gue. Lebih tepatnya kalau keluar rumah banget ya gue enggak sih, cuman ke warung-warung doang gitu, kayak beli kebutuhan doang. Maksud gue kayak keluar jauh gitu. Enggak, kalau gue keluar nongkrong. Dia rumahnya di Cirebon. Enggak Bang. Di Bekasi juga sampai. Gue kalau keluar nongkrong baru sekarang. Baru kali ini kan? Baru sekarang. Udah enggak sih? Iya benar, kayak baru sekarang gitu. Suatu kehormatan bagi saya. Makasih banyak loh, Firly. Tapi sebenarnya gue ngundang Firly bukan mau ngebahas soal kuliah atau soal apanya. Maksud gue sebenarnya tadi yang pertama-tama tuh udah gue bahas. Tapi aku kasih tau ya lah, dia kuliah di Unisba semester 4 ngambil Vkom komunikasi. Kenapa alasannya dia ngambil komunikasi? Karena dia orangnya komunikatif dan mau ngembangin itu semua gitu. Pokoknya singkatnya gitu ya.
Running time, Bo. Gue mengundang Firly karena Firly punya cerita yang sangat unik. Cerita yang bikin gue tertarik buat ngajakin dia bikin podcast ini. Dia bikin podcast bareng gue. Jadi kemarin tuh sebenarnya gue ada temen gue yang temannya Firly juga. Itu gue nggak sengaja aja iseng lihat mutual friend, dia kenal juga sama Firly. Gue nggak perlu sebut namanya. Terus lah, lo kenal Firly? Iya lah, kenal gimana? Bla bla bla, ngobrol-ngobrol sampai akhirnya temen gue ini cerita, oh iya, lo tau gak sih Firly tuh sering dipukulin tau sama cowoknya. Serius lu? Iya. Terus dia ngirimin tuh fotonya tuh kayak Serius lu? Serius ngirim? Gue Serius. ini sumpah ya, kita nggak ngasih tahu orangnya siapa, dan gue juga nggak tahu siapa. Bahkan gue bingung foto. Padahal setahu gue ya, seingat gue nggak pernah sharing foto apapun. Heran kan? Heran The banget. fuck. Tapi dia ngirimin badannya biru lebam segala macem, dan gue bilang, gue justru thank God. Kok thank God sih? Ya maksud, Jahat lu anjir. Nggak, Lu maksud gua- makasih gue dipukulin. Jahat banget lu. Enggak, maksud gue ya makasih gue jadi ada bintang tamu gitu buat gue ajak bicara gitu. Oke. Apa nih maksudnya? Oh enggak. Oh, Enggak kekirim lain gue, enggak ada kuota. iya, jadi dia kesini mau menceritakan gimana dia merasakan kekerasan laki-laki kepada wanita gitu, violence against woman. Awalnya tuh gimana, Fir? Lo bisa, gue ngeliat lo soalnya fotonya lo, badan lo, Emang bener-bener lu lihat. Jesus Christ, bener. Dan tadi juga lo kasih lihat gue di bawah, Oh. ya kan? Itu bener-bener yang pahanya sampai biru, matanya bonyok. Enggak bonyok sih, lebih tepatnya kayak Ya, merah-merah gitu. Ada bekas lah, ada bekas ya. Ya nggak bonyok ya, lebam. Enggak lebam sih, kayak yang lebam tapi bukan biru ya, merah gitu, merah iya. doang. Tangannya segala macam ada, pokoknya ada. Man, I can't sleep bro. Itu gimana Waktu kejadian itu tuh gue nggak bisa tidur, kayak gue tuh tidur miring kanan salah, ini sakit semua, miring kiri salah, ini sakit semua. Gue tidur kayak lempeng aja gitu. Apa yang dia lakuin? Sebenarnya salah gue, ini gue kasih tahu ya, ini salah gue juga, salah dia juga. Jadi ya gue juga bandel gitu, kayak yang apa sih, gimana sih ngomongnya Ting? Tadi gue lupa kan. Malu banget. Iya kayak salah gue juga Salah main lu nya cowok. Main cowok, Maksudnya bangsat juga lo ya. maksudnya bukan main cowok yang gue selingkuhin dia gimana, enggak. Ya mungkin dia berpikirnya gue selingkuh atau gimana, cuman gue berpikirnya, gue tuh gini ya, awal gue pertama kali kuliah semester 1 lagi senang-senangnya dong, gue belum pakai kerudung juga waktu itu, lagi deket sama beberapa cowok gitu kan, kayak jalan segala macem, nggak belum pacaran, tapi akhirnya gue udah nggak sama mereka, terus kayak gue beberapa minggu gue sendiri, terus dia datang lah akhirnya ke kehidupan gue. Terus Kita sebut namanya Billy. ya tadi dari tadi namanya Billy. Iya. Billy Kimba. Terus si Billy datang ke kehidupan gue. Awalnya cuman kayak buat bikin video tugas dia gitu. Terus udah gitu akhirnya kita makin deket lah. Kayak gue awalnya gue gabut ya, gue jujur ya, gue awalnya gue gabut, kayak bingung mau deket sama siapa, maksudnya buat yang nemenin gue sehari-hari. Gue bingung. Terus kayak dia akhirnya ngajak gue nongkrong, terus kayak gue ngajak dia nongkrong, kamu di mana, gini. Terus setelah itu kayak deket, gue mulai deket tuh sama dia sekitar November akhir 2019. 18 2018 November. Berarti akhir 18 ya, akhir 18. Terus Desember gue makin deket, terus Januari. Kalau lu tanya mulainya kapan, dia mulai begitunya kapan, itu sekitar Februari ke Maret, ya kan? Sekitar Februari ke Maret lah. Terus itu pertama kalinya gue punya mantan yang begitu. Gimana kronologinya lu bisa sampai di punch sampai dia bisa kasar gitu? Apa yang jadi yang lo lakuin apa dan reaksinya dia apa? Gue waktu itu, ya gue jujur nih ya, gue waktu itu main game Mobile Legend, ya kan. Abis ini ada iklan Mobile Legend, enggak lah. Ya semoga kita disponsori Mobile Legend. Ya jadi gue main game Mobile Legend kan waktu itu. Terus yang gue kan gak punya akun Mobile Legend nih. Nah gue waktu itu pernah pacaran sama cowok namanya Robby, sebut aja Robby. Oke.
namanya Robby. Dia tuh emang suka main game gitu, main game online kayak Mobile Legends. Dia ngasih akunnya ke gue kan, nah gue pakai akunnya dia dong akhirnya. Nah terus dia bingung kan kayak nih cewek, kenapa akun yang ini aktif nih padahal gue nggak pakai. Seingat dia kan dia masih punya gue gitu. Ya dia ngechat dong, ini siapa yang aktifin akun ini kayak gitu kan. Terus ya gue jujur, terus gue jujur gue waktu itu emang rada kangen. Manusiawi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya gue rada ya maksudnya gue kangen bukan untuk balikan ya, cuman kayak ya, kangen orangnya aja gitu ya. loh, cuman pengen ngobrol udah gitu. Terus akhirnya gue chatan lah nerus kan, tapi chatannya di Mobile Legends, nggak pernah di DM or anything like that. Tapi gue sempat bikin fake account sih. Lo chattingan di fake account? Yes. Oke. Gue sempat kayak gitu, cuman akhirnya ketahuan sama dia. Ketahuannya gimana? Iya ketahuan, ya gimana sih? Ya ketahuan, gue nggak tahu ketahuannya kayak gimana. Akhirnya ketahuan, terus gue debat segala macem, terus gue ribut di waktu itu gue ngekos. Jatuhnya sih bisa dibilang bareng sama dia dan dibayar sama dia. Kosannya dibayar sama si Pilih itu? Yes. Pilih Kimpah? Kosannya tuh 1,2 waktu itu di daerah Dago. 1,2 juta. Terus tapi dia nggak, ya gue nggak kos bareng dia, tapi dia nggak tidur sama gue, bukan tidur yang gitu enggak. Oke. Dia tidur sama temennya di kamar yang satunya kan. Ya gue karena gue kenapa gue nggak kos, karena gue awalnya tinggal sama abang gue di Sukajadi, cuman karena gue nggak enak kan mereka sama keluarganya, ya gue akhirnya pindah dong, memilih untuk kosan sendiri aja. Ya udah akhirnya dibantu sama dia untuk bayar kosannya segala macam, dan dia juga apa sih ya, dia baik banget sumpah. Oke. Sumpah baik banget. Menangis tahu kalau cerita gini teh. Oke. Udah gitu dia mulai begitu tuh karena ya gue ketahuan kan. Ribut tuh awalnya bacot-bacot doang, kayak adu mulut doang. Terus kesininya gue tipikal cewek yang kalau lagi berantem depan muka, please leave me alone gitu. Tinggalin gue sendiri dulu gitu. Tapi dia nggak mau, karena berpikirnya gue bakalan yang aneh-aneh nih, entah bunuh diri atau gimana kan. Dia nggak tahu ya namanya pikir. Jadi dia tuh pikirannya suka negatif gitu, banyak negatifnya daripada positif gitu. Terus ya gue apa ya, ya gue gimana sih ngomongnya. Lu sih jadi diulang ya jadi ya gue gimana sih ngomongnya, awalnya gimana, kenapa dia bisa mukul lu tuh, awalnya gimana? Ya itu awalnya pokoknya gue tekenin ya. Enggak kan ketahuan nih, berat dia ngomel-ngomel. Tunggu maaf, enggak yang lain. Terus dia ngomel-ngomel, lu juga ngomel-ngomel, akhirnya dia mukul lu apa gimana? Enggak, jadi pokoknya berawal berantem nih, gue tekenin ya, pasti berawal dari berantem itu gue cabut, dia nggak mau, dia nahan, dia narik tangan kayak gini gitu. Kayak gitu pasti berawal pukul-pukulan dari situ. Dan lu pukul juga? Ya gue tipikal cewek yang kalau dipukul pukul balik boy. Pada saat itu dia mukul apa? Dulu pokoknya tuh rata-rata memarnya tuh di tangan, karena dia gitu narik, dia kenceng banget kan. Ya gue refleks sakit kan, mungkin gue refleks sakit atau gimana, ya gue pukul balik, gue jambak atau gimana gitu. Terus habis itu? Ini gue sebelum pakai kerudung ya. Oh, sebelum lo berhijab nih? Sebelum gue berhijab, tapi sempat juga sih pas udah berhijab. Terus udah gitu ya udah, gue waktu itu berantem jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi di kosan, dengan kondisi itu pas puasa. Oke. Jadi kayak sekitar jam 2:30 tuh gue berantem sampai abis azan subuh, gue belum selesai berantemnya. Terus lu bayangin, I'm suffering like that. Selama sejam lebih, gue bener-bener nangis tuh lo kerjaan. Oh gila, jangan tanya anjir. Mata gue ya Allah, mata gue tuh udah bener-bener gak ada bentuknya anjir. Apa yang lo lakuin setelah berantem? Kita nangis dua-duanya, karena ya mungkin sadar, dua-duanya sadar, gue ataupun dia itu sadar kayak ini kesalahan kita berdua, ayo coba perbaikin lagi segala macam. Gue makan mie dibeliin sama dia. Udah. Oh, akhirnya damai lagi. Maksud gue lu udah dipukul, nggak dipukul sih ya, apa kayak disakitin lah, dia main fisik, dan lu secepat itu menerima. Karena dia minta maaf, ya kan, dia minta maaf, gue minta maaf atau segala macam. Dia bilang kayak aku minta maaf kalau aku kasar sama kamu, kata dia. Tapi ya gitu-gitulah pokoknya, dia ngomong minta maaf, ya gue bilang dong minta maaf. Ya maaf kalau misalkan aku juga chatan sama dia atau gimana ya kan. Tapi lu nggak jelasin kayak
enggak, ini gue cuman sebatas chattingan aja, ngomongin Iya gue game ngomong, gitu. iya gue bilang kalau ini cuma ngomongin game, dan ya gue jujur dong akhirnya, ya aku akuin emang aku juga rada kangen sama dia, gue bilang. Cuman aku nggak ada niatan buat balikan atau selingkuhin kamu, gue bilang gitu kan. Yeah. Cuman gimana sih, kamu kayak kangen sama orangnya doang, udah, gue bilang gitu Iya, kan. kayak apa kabar dah lu gitu ya. Kayak cuman pengen ngobrol doang gitu, meskipun lewat chat. Kayak emang salah, gue akuin emang salah waktu itu, cuman ya mau gimana, udah kejadian. Gak bisa dibilang salah juga sih, lu cuman komunikasi, cuman memang namanya juga mantan. Gue juga gak bakal terima kalau mantan gue chattingan, mantan gue lagi, cewek gue chattingan sama mantannya. Gue kayak mau itu cuman chat nanya tugas kayak apa, gue the fuck anjing. Iya, emang salah gue juga sih sebenarnya, cuman kan ya udahlah gitu. Tapi kan ya ini pertanyaan sih buat gue, yang gue tanyain sama orang-orang, tapi emangnya gue salah ya kalau misalkan gue ya chatan nih sama cowok, tapi emangnya gue harus banget dipukulin? Itu dia makanya Udah, itu pertama kalinya berantem sampai parah banget. Iya, itu sampai parah banget. Itu sampai kosan gue nih, misalkan ini kosan gue nih, itu diberes-beresin sama dia, diikat segala macem, terus dia bilang kamu pulang aja ke rumah abang kamu. Damn man, gila sakit. Akhirnya lu pulang? Enggak lah, karena tetap di situ. Sumpah itu ini rada lucu juga sih, karena dia bacot mulu ya. Gue orangnya kesel kan kalau udah orang ngomong mulu nggak berhenti ya kan. Gue lagi benerin luka gue yang nggak terlalu lebam banget pakai detol ya kan. Lu tau kan detol yang apa sih, yang buat bak mandi itu? Iya. Gue pakai itu, gue giniin kan, gak pakai kapas. Dia ngomel mulu ya, gue masukin mulut. Lah dia nggak makin marah itu? Ngamuk dia. Ngamuk. Jadi gue gituin gitu ke mulutnya. Kaget juga gue. Jadi gue gituin ke mulutnya, dan dia bilang itu pahit banget. Lu pacaran berapa tahun total? Setahun? Bisa dibilang setahun. Setahun, dan dia mulai kasar di bulan ketiga? Yes. Gimana caranya lu bisa tahan? Dia udah kasar gitu, dan bahkan sampai 6 bulan ke depannya lu masih 6 bulan lagi. 3 berarti sekitar 9 bulan ke depannya lu masih tahan gitu. Oh gila, kalau 9 bulan udah hamil gue. Waduh. Udah lahiran dong. Iya kan, tapi gitu kan, bener kan? Lu pacaran setahun, di bulan ketiga dia berlaku kasar, dan selama 9 bulan lu masih tahan. Apa lu berantem cuma di situ aja? Enggak, gue berantem nggak di situ doang, banyak. Ada lagi? Bahkan awal-awal tahun ini 2020 aja berantem lagi. Pulang dari gue ke Sumedang waktu itu sama dia, sama teman-temannya, lebih tepatnya sama anak-anak karyawan usahanya dia gitu. Ya kita tahun baruan lah. Sebelum gue ke Sumedang itu gue berantem. Pukul-pukulan lagi? Wah gila, dia ngelemparin gue pakai tanah boy. Gak sakit dong tanah mah? Tapi jadi jendela nih, dia di luar, gue di kosan di dalam, dia ngelemparin gitu pakai tanah. Ya gue sakit hati lah. Oh, hati sakit ya? Iya iyalah. Tapi fisik gak sakit? Iya, fisik alhamdulillah sih enggak. Cuman dia kayak narik gitu, kayak narik, ya itu pokoknya narik. Pokoknya selalu narik ya? Selalu, dari awalnya dan pasti gue dari bingung narik. Itu gue kan ngeliat foto lu, itu paha lu bisa lepas. Itu kayaknya kebentur sih, kebentur. Jadi dia ngedorong, kayaknya ngebentur meja, ujung meja gini loh. Anjing sakit, itu ngilu banget anjir. Tapi gue nggak tahu ya, sumpah setelah gue buka celana, maksudnya gue ganti celana pendek gitu, gue baru sadar itu. Karena kan gue waktu itu pakai celana panjang ya, dan di situ itu posisinya gue udah kerudungan ting. Apa alasan lo yang bisa bikin lo bertahan gitu setelah udah dikasarin gitu loh? Ya, ya pasti sayang sih jawabannya mah. Cuman sayang? Gue pengen dia berubah. Dia bilang sama gue tuh orang cewek pertama yang dia giniin gitu. Dan gue juga bilang dong sama dia kalau lu orang pertama yang giniin gue gitu. Meskipun bokap gue kasar ya, maksudnya keras didikannya. Iya, keras didikannya. Ya untuk orang lain lu yang giniin gue yang pertama kali gitu kan. Ya siapa sih yang apa sih, maksudnya gue bener ya, sumpah selama gue punya cowok nggak pernah ada yang nggak pernah. Dan gue jujur pertama kali gue kaget. Ya gue juga orangnya emosian, gue akuin gue orang emosian, gue orangnya kasar, gue juga akuin orangnya gampang refleks gitu. Kalau orang nabok gue ya gue tabok balik lah. Iya, orang nyium lo cium balik gitu. Enggak. Oh enggak. Kan refleks. Lah gue nggak salah kan? Tadi dia kan nonjok balik, nendang balik, nyium balik mungkin. Enggak. Oh enggak. Ya gue kan nggak tahu. Ya mana gue tahu. Ya Allah ting, kesal gue dengerin. Enggak, berarti alasannya cuma sayang aja, sekedar sayang aja. Selain itu dia tuh punya penyakit. Penyakit apa? Namanya tuh anxiety disorder.
Apa? Anxiety disorder. Anxiety disorder. Jadi kayak gangguan mental gitu. Gangguan jiwa. Lo tau dari mana? Dari dia. Ini awalnya gue nggak percaya ya, sumpah. 100% I don't believe him. Bener-bener nggak mungkin nih kayak gitu kan. Ya mungkin aja bisa. Karena waktu ketemu sama gue awal-awal ini belum masuk 2019, belum masuk ya. Gue awal-awal ketemu dia tuh kayak dia have fun with his friend gitu, kayak santai banget gitu orangnya. Terus kayak chillin, kayak asik banget gitu. Tapi ternyata dia tiba-tiba ngomong di belakang sama gue, cuman berdua, kayak dia ngomong kalau aku tuh punya sakit jiwa katanya. Itu sebelum kejadian belum, jauh banget okay. sebelum banget. Gue kayak yang gue nggak percaya banget. Terus gue bodo amat sih kayak gitu kan. Ya kalau lu bohongin gue nanti juga bakal ketahuan, gue mikirnya gitu. Terus setelah itu waktu itu gue jalan sama dia pakai mobil, dia nyetir dan gue waktu itu belum bisa nyetir, baru pulang makan, mau pulang nih ke rumah abang gue. Waktu itu gue masih di rumah abang gue. Pas mau pulang udah deket banget, tiba-tiba dia tangannya gini, set, kaku gini. Terus dia bilang kesemutan. Jadi dari ujung jari nih sampai sini, sampai ke badan. Terus jantungnya tuh deg-degan gitu katanya. Dan gue panik dong. Dia lagi bawa mobil. Kalau kondisinya lagi nggak bawa mobil atau lagi jalan duduk gitu doang, gue nggak masalah gitu. Nyawa boy. Iya. Ya kan serem juga kan kalau tiba-tiba nabrak belok kanan gitu kan. Terus dia minggir, akhirnya dia duduk di depan trotoar. Dia duduk gini doang, gini. Dia bingung kayak minggir di trotoar gitu. Dia minggir di trotoar, dia bingung kayak mau gimana. Terus ada tukang parkir nyamperin. Ini tukang parkirnya bodoh anjir, kesel banget gue. Kenapa? Iya dia nggak, gue bilang, Mas bisa bawain ke rumah sakit nggak? Kebetulan rumah sakit sama rumah abang gue tuh deket banget kan. Bisa bawa ke rumah sakit nggak? Gue bilang. Itu tuh yang di situ, gue bilang. Bisa nih. Gini kan jalannya dia, iya kan, orang mabok. Oh giting tuh. Iya orang giting, kesel banget gak sih lo? Gue udah feeling udah gak enak nih, ya mobil nih mampus nih, gue udah gitu kan ya. Terus dia masuk, gue di belakang sama si Billy ini, si tukang parkir di depan, kagak bisa ngegas, dia bego. Karena? Jadi dia pas gue liat masih di P. Persnelnya masih di P. Oh mungkin dia biasa naik manual kali kan ya. Gue kesel ya, gue bilang lepas gasnya, gue bilang gitu kan. Udah Neng, kata dia. Gue mundurin dong di D kan. Udah tugas. Set kayak gitu, kesel gak sih? Gue langsung bilang, gue pas belok gue langsung bilang. Oh tapi nyetirnya aman? Nyetir aman, cuman dia gak tahu itunya aja ya. Dia tuh gak bisa ngeinin gas sama rem sama si persneling. Kalau setirnya fine aja sih. Terus gue pas belok gue langsung nyuruh berhenti, gue jalan akhirnya sama si Billy. Nah terus mobilnya? Mobil gue tinggal, lu tau gak keadaan kaca buka yang belakang. Enggak, itu terus tukang parkirnya? Gue kasih duit. Oh gue pikir lu tiba-tiba langsung turun nih, mobil lu udah kabur. Enggak lah, gila lah. Jadi gue suruh, udah bang sampai sini aja. Dia udah makasih, gue kasih duit, cabut dia, kunci udah dikasih ke gue. Jalan lah akhirnya kan dari si parkiran, itu gak nyampe parkiran rumah sakit di depan gitu. Dari parkiran ke rumah sakit ya kan, ke UGD. Di jalan dia tuh kayak yang gitu loh, kayak yang gila, kayak yang tawa-tawa sendiri ya kan. Seriously, kayak tawanya tuh cuman kayak gitu-gitu. Serem gak sih? Malam boy, malam. Serem banget anjir. Posisi jam berapa tuh? Kayaknya abis isaan ke atas. Yeah, gak nyampe jam 9, gak nyampe jam 8-an kayaknya sih. Ya dia ketawa-tawa sendiri terus kayak ngomong, kamu sayang sama aku nggak? Kayak gitu-gitu. Gue kenapa nih gue kayak gitu kan, deg-degan juga kan. Terus gue bilang udah jangan banyak ngomong, udah, gue bilang gitu kan. Udah nanti sampai UGD aja dulu. Sejalan gue udah lihat UGD, udah ada tulisannya nih terpampang jelas nih UGD gitu kan. Dia ngelihat, dia sembuh. Damn, gue langsung kayak, ini seriusan? Bercanda nggak sih? Gue kayak gitu. Lu di prank. Iya sih, terus tiba-tiba ada kamera sayang di situ. Kamu prank, gitu nggak sih? Kamu masih gitu, langsung kayak gitu? Enggak. Sumpah enggak, dia tuh kayak sembuh, kayak yang enggak sakit. Tiba-tiba aja. Kalau kata orang Sunda mah jolwek gitu. Apa tuh artinya? Ya tiba-tiba we gitu, tiba-tiba kayak gitu. Ada gitu, nah ada kumaha ada tiis ada gitu. Enggak, tapi kalau masalah tadi gue denger lo bilang kayak kaku terus kesemutan. Nyokap gue pernah. Nyokap gue pernah kayak gitu ternyata. Terus?
itu hasilnya tuh kekurangan zat kalium. Kalau nanya soal dia itu kekurangan zat kalium atau enggak, gue nggak tahu sih, gue kurang tahu. Tapi dia bilang, tapi pas setelah di dokter dicek nih, ya tetap jadi masuk ke tetap UGD. masuk, karena ya gue takutnya gimana kan nih orang masuk cek, terus ternyata kata dokter, oh ini mah tahu lambung, I don't know, pokoknya dia ngomong gitu, pokoknya bagian pencernaan aja, karena emang jadi sampai begitu. Iya makanya, karena sebelumnya tuh kita makan pedes kan, makan pedes gitu di Jalan Ternate. Udah gue telepon adiknya lewat HP dia, gue telepon bilang ini si Billy di sini, gue bilang mau terus gimana, gue jelasin tuh tadi dia begini. Gue jelasin kan tadi gini. Oke kata adiknya, terus kata adiknya ini ntar disambungin ke mama aja ya teh, katanya gitu kan. Oh ya udah, gue bilang. Akhirnya disambungin, pulang bareng sama gue dia, ya kan. Jadi gue ikut nih pulang karena gue make sure dia aman gitu kan. Terus nyampe rumah, mamanya kayak yang, aduh ya ampun Billy, untungnya kamu gak apa-apa, gini. Gue langsung kayak, yang tadi gue awalnya nggak percaya, tiba-tiba percaya lagi kan. Gue langsung kayak, nggak mungkin kalau dia ngeprank gue terus ada emaknya ikutan juga gitu kan. Logika dong, ya kan. Bapaknya juga lagi kan waktu itu, bapaknya juga kayak ngomong, makasih ya, siapa namanya, baru kenal tuh sama gue pertama kali. Oh iya Fili pah, gue bilang gitu kan, Fili mah, gue bilang gitu. Oh iya makasih ya, gini, mau diantar pulang gak? Iya nanti pakai Grab aja, gue bilang gitu. Terus dia bilang, udah nggak usah, udah malam, perempuan nggak boleh pakai ini, takutnya gimana. Akhirnya gue nggak tahu, gue lupa di antara sama dia atau sama adiknya, gue lupa. Pulang lah gue, terus sekitar 2 minggu atau beberapa minggu kemudian dia bilang lagi check up di Boromeus. Oh setelah lu diantar pulang nih, 2 minggu kemudian dia ngechat lo? Enggak, maksudnya masih chatan biasa, masih jalan, masih ketemu gitu, masih dia ngampus juga, masih bagus. Cuman tiba-tiba dia bilang, kan gue tanya lagi di rumah ya, enggak, terus dia bilang kayak, enggak aku di Boromeus, kata dia gitu. Boromeus itu rumah sakit Kristen di Bandung, Bandung yang emang medisnya bagus banget. Kita juga disponsori oleh Boromeus. mampus gak bisa dulu. Kurang ajar lu, Ting. Oke, terus ya dia bilang lagi di Boromeus. Dia lagi di Boromeus katanya sama mamahnya, ya kan. Nah gue di situ kan lagi kuliah. Gue bilang aku lagi kuliah, kata dia. Terus dia bilang kabarin aja kalau udah selesai, nanti aku jemput. Oke, gue langsung kayak yang, siapa emang yang sakit, gue mikirnya gitu kan. Terus kayak dia bilang aku lagi check up, kata dia. Gue mikirnya entah dia atau mamanya kan yang check up, karena kan ya namanya orang tua kan nggak tahu kita ya sakit apa atau gimana. Terus akhirnya dia jemput terus ke rumah kan jadinya ke kampus. Salah, dia ngejemput ke kampus, salah mulu gue. Dia ngejemput lo ke kampus abis selesai gue kuliah, terus OTW lah kita ke Boromeus, ya kan. Pas OTW ke Boromeus, ketemu lah sama mamanya. Gue inget banget mamanya makan jeruk tuh, lagi pegang jeruk sambil duduk. Jeruk Bali? Hah? Jeruk purut. Oh enggak, jeruk biasa. Enggak, jeruk biasa, yang apa sih, yang orange gitu. Dia duduk gini kan mamanya. Terus gue samperin, gue waktu itu masih belum pakai kerudung juga, terus kayak ngobrol, terus udah gitu nggak lama kemudian dipanggil lah dia. Pas gue liat ke belakang tulisan ruangannya, kan kalau ruangan ada tulisannya gitu ya. Itu tulisannya ada namanya Profesor Dokter Naon teuing tana tapal, bawahnya dokter jiwa. Dokter kejiwaan gitu. Dia masuk dokter kejiwaan. Jadi lu selama itu lu pacaran sama orang gila? Gak tahu. Jahat lu, Ting, parah lu. Enggak, kan gue bilang sorry, maksud gue iya enggak gila, maksudnya orang yang punya sakit iya, gue nggak tahu demi apapun, gue nggak tahu, sumpah. Cuman dia bilang ini tuh bukan orang gila yang kamu lihat di jalan raya gitu. Ini tuh yang kosong pikirannya. Enggak kayak gitu. Aku tuh cuman, ini tuh psikopatologi lah ya, penyakit ada emang penyakit jiwa gitu. Iya, dia cuma anxiety disorder doang. Kalau kalian tahu nih, anxiety disorder itu kayak khawatirnya tuh berlebihan. Rasa khawatirnya dia tuh berlebihan. Jadi misalkan lu punya anxiety disorder, terus lu pacaran nih misalkan sama si cewek A misalkan. Nah, si cewek A nih misalkan jalan ke mall, terus cuman ngomong nih ada main ini, lu pasti pikirannya kemana-mana. Oh iya? Iya gitu. Pasti dia sama ini nih, pasti dia lagi ketemu sama ini nih, pasti gitu. Pasti dia bohongin gue nih, dia pikirannya negatif mulu pokoknya. Kayaknya gue kayak gitu deh. Serius, gue senetting itu. Oh masa? Lu bukan netting, posesif. Ya mungkin, tapi ya udah. Enggak boleh gitu lu. Cuman kan gue gak main tangan.
Jahat banget lu anjir. Yaudah oke. Bener dong. Iya bener sih. Ya jadi dia kayak gitu, negative thinking sampai yang kebawa sama mungkin sama fisiknya. Kayaknya nggak ini bisa kontrol emosinya. dia nggak bisa kontrol emosinya, terus jadi kayak jatuhnya tuh sakit gitu loh. Entah mungkin karena, dan dia juga nggak bisa makan pedas, kayak tadi gue bilang nggak bisa makan pedas, terus nggak bisa yang namanya khawatir banget, terus nggak bisa langsung percaya sama satu orang, ya kan? Dia nggak bisa pergi-pergian, kayak pergi-pergian kayak Bandung Bekasi aja dia sendiri nggak berani, dia nggak bisa kena macet. Oh iya. Nggak. Kalau dia kena macet, ibaratnya kalau dia kena macet nih, wah emosinya naik boy. Oh iya. Serem banget. Dia emosional banget. Emosional banget. Temperamen banget. Apa reaksi lo ketika tahu anjing cowok gue punya punya sakit jiwa gitu? Gue kasihan. Kasihan. Oke. Tapi gue bingung juga. Bingungnya? Wah gila campur aduk sih. Nggak, lo tahu dia punya sakit jiwa itu setelah dia mukul lo atau sebelum? Sebelum. Tunggu. Seingat gue sebelum. Sebelum ada kejadian itu. Sebelum banget. Gue bingung, gue nggak tahu gue harus gimana, gue nggak tahu harus apa dan dia bilang kayak dokternya tuh ngomong kayak dia itu dia nggak bisa kontrol emosi, ya kan? Terus dia tuh bakal percaya sama satu orang dan nggak akan pernah dilepas. Oke. Jadi kayak dia percaya sama mamanya dan dia tuh harus sama mamanya mulu gitu. Dia percaya sama sahabatnya nih si si Albert misalkan, sama si Albert dia nggak akan bisa lepas sama Albert. Saking percayanya sama Albert, dia tuh bakal ngasih semuanya. Bahkan ke gue pun gitu. Si Billy ini tuh kalau misalkan gue pengen apa, kayak gue misalkan BM nih, tiba-tiba kayak BM McFlurry gitu kan, misalkan. Basi sih, gue juga pasti beliin cewek cuma 10.000. Enggak. Ya misal kecuali mobil kaget gue, aduh BM Alphard nih, gue beliin, kaget gue. Nggak, maksudnya misalkan jauh gitu, gue jauh nih, lagi gue di misalkan gue di rumah, di kosan, dia di rumahnya nih, jauh kan rumah gue sama rumah dia. Terus tiba-tiba gue cuman bilang nih, aku pengen es krim. OTW dia. Kenapa nggak pakai ojek online? Dia nggak biasa kayak begitu. Oke. Hardang ada AC menik Wilujeng enjing, euy. Wilujeng enjing apaan sih? Gue gak ngerti bahasa Sunda. Oke, lanjut. Sampai mana tadi sih? Oh, sampai lu masuk ke rumah sakit, ngelihat itu dan reaksi lu malah justru kasihan. Kasihan sih. Oh, berarti tapi akhirnya dia cerita kenapa bisa begitu. Ya gue nggak perlu ceritain ya, karena ini ada sangkut pautnya sama mantannya. Gue nggak perlu ceritain karena emang aib sih menurut gue. Oke. Dan mantannya juga udah minta maaf sama gue. Oke, gue jadi kepo nih. Nanti ya di belakang kamera. Enggak, berarti sekarang gue bisa nangkep polanya. Kenapa lu nggak mau ninggalin dia pas dia berlaku kasar sama lu? Mungkin karena lu ngewajarin dia. Oh, karena dia begini gitu loh. Jadi dan gue tuh berpikir kayak dia tuh begini karena dia peduli sama gue. Apa yang dia lakuin itu hampir sama apa yang bokap gue lakuin. Oke. Ngerti kan maksudnya? Nah iya gitu. Ya jadi kayak misalnya yaudah gue ngewajarin lah karena ibaratnya gimana ya? Ya lu dewasa nih, karena dia begini, karena gue harus ngasih dia dispensasi lah, bukan dispensasi apa ya? Konsekuensi. Gue harus terima konsekuensinya. Iya, lo harus terima konsekuensinya kalau misalnya memang lo mau lanjut sama dia gitu kan ya. Lo dipukul ya udah, oke, gue dipukul tapi ya itu udah konsekuensi yang harus gue terima gitu. Jatuhnya kayak gini. Kalau lu pacaran sama orang yang pemalas, konsekuensinya lu nggak punya duit. Bisa. Kayak gitu kan. Okay. Kalau lu pacaran sama orang yang tekun, konsekuensinya lu nggak punya waktu sama dia, udah gitu kan. Ya gitu, nggak beda jauh konsekuensinya. Yin yang sih, yin yang. Dan kalau lu punya pacar yang punya sakit jiwa ya gue konsekuensinya ya terima sendiri, harus terima sendiri ya begitu. Oh, padahal awalnya gue mikir lu goblok. Emang banyak banget tahu sumpah. Asli, gue pikirin lu goblok. Lu kalau lu lihat ya, lu kan follow-followan sama gue di IG ya. Mungkin lu nggak terlalu sering lihat. Gue unfollow. Oh enggak. Oke. Terus nyakitin mulu. Ini kayak kalau ya mungkin lu jarang lihat. Manis nih. Parah banget lah. Gila. Kagak lah goblok. Oh, gue kira beneran. Soalnya kan ini yang gitu tahu. Terus gimana tuh kalau misalnya? Kalau misalkan ya mungkin lu jarang lihat snapgram gue atau gimana, tapi mungkin lu sekelibat lihat post gue. Ya, lu lihat deh di post gue kalau gue upload tuh kayak gila romantis banget pasti gitu kan. Kayak beberapa. Gue ngeliat lo waktu postingan lo pakai motor trail tuh di gurun-gurun gitu tuh. Itu tuh
banyak banget yang bilang kayak langgeng ya gini gini gini, bahkan sampai kayak ke gue kenalin dia ke semua saudara gue, bahkan ke keluarga bokap yang gue jujur kurang nyaman sama keluarga bokap, gue kenalin. Tapi gue nggak kenal sama keluarganya dia, maksudnya gue cuman kenal sama emaknya, bapaknya, ibunya. Gimana sih? Kok emaknya, bapaknya, ibunya? Bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, suami kakaknya, anak-anak kakaknya, udah kayak ponakan-ponakannya dia. Yang memang se-circle di rumah itu ya. Yang inti doang, keluarga inti. Kalau gue kan sampai keluarga yang besar gue kenalin gitu kan, sampai bahkan keluarga bokap yang gue nggak pernah bawa cowok sama sekali gue bawa gitu. Apa alasan lo? Karena memang lo yakin karena gue peduli dia? Karena gue peduli dan gue yakin gue peduli sama kesehatannya dia, ya kan. Gue peduli sama gue pengen dia berubah nih gitu, gue pengen dia gimana ya, jangan ya udah cukup perempuan tuh yang cukup yang lu pukul tuh gue doang gitu. Gue pernah bilang kayak gitu sama dia, kamu kalau misalkan nanti ketemu sama perempuan lain cukup aku aja yang dipukulin, yang lain jangan, bahkan sampai istri kamu pun jangan, gue bilang gitu kan. Tapi dia malah bilang gini, nih sakit, sumpah sakit banget, dia malah bilang gini, ya emang aku mukul ke orang kamu doang kok katanya, soalnya kamunya batu katanya dia gitu. Ya gue langsung anjing gue jadi lu, gue diem aja, ya udahlah, gue bilang ya udah mungkin dia lagi emosi. Konsekuensi itu tadi. Ya udah, gue terima aja, ya udah kayak kata gue. Tapi gue bunyi mulu kenapa sih? Ya, tapi keluarga lo ada yang tahu kalau lo dikasarin gitu? Nyokap gue udah tahu sekarang. Serius? Terus apa bahkan mami gue tuh adiknya mama gue. Tante? Iya tante, bahkan dia tahu. Oh gue baru ingetin, gue tuh sempet berantem di dekat rumah uak gue, dan itu tuh bener-bener dibantuin sama orang. Yes. Itu fisik? Apa bacot-bacotan doang? Fisik. Dia menendang gue. Jesus Christ, dia nendang lu di depan orang umum. Yes. Karena gue nggak mau ikut pulang sama dia. The fuck. Jadi gue di rumah uak gue nih, ceritanya gue lagi di rumah uak gue. Terus dia gue lupa berantemnya soal apa, gue nggak tahu. Terus dia datang, gue cuekin, ya kan. Dia masuk kamar mami gue waktu itu. Emang udah kenal posisi? Udah kenal, terus kayak ngobrol, dia kayak gue cuekin gitu, gue cabut, ya kan, gue cabut tuh, ninggalin dia di rumah mami gue, di rumah uak gue cabut, terus gue jalan, nggak tahu gue mau kemana, gue nggak tahu kan. Tadinya gue mau ke rumah saudara gue yang deket sama rumah uak, iya dari situ deket. Terus tiba-tiba dia nyamperin pakai motor, dia kayak narik gitu, kayak awalnya bacot dan iya itu gue tekenin lagi, pasti bakal berantem pukul-pukulan dari tarik-tarikan. Dia narik segala macam, terus kayak dia nginjek kaki gue. Dia waktu itu pakai DM, tahu kan lu sepatu Doc Mart? Oke, Dr. Martin. Iya, gue pakai flat shoes. Jadi kan kayak ketekan gitu kan, anjir itu sakit banget boy, sumpah. Gila, terus gila. dia ngelempar helm. Itu posisinya ke muka. Enggak ke jalan maksudnya. Enggak tahu. Emosi tuh. Anjing, berbar. Iya kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi situasinya tuh di depan. Jadi gue berantem di sini. Di sini tuh ada orang-orang. Jadi di sini tuh kayak gelap gitu loh. Jadi di sini banyak orang gitu kan. Terus akhirnya gue coba jalan gitu kan ke kerumunan supaya dia enggak, ya malu lah ibaratnya untuk memukul gue kayak atau gimana. Tapi tiba-tiba gue ditarik sama dia ke arah yang gelap itu. Terus gue dipukul dari belakang ke paha, ditendang gitu. Jesus Christ. Ditendang, nggak berbekas fisik, tapi the pain feel the same. Nggak berbekas itu suatu hal yang sangat nggak wajar. Iya emang. Cuman masih di sini aja gitu, masih ada aja gitu rasanya kayak. Dan yang gue heran kenapa lu masih bertahan? Ya itu dia, balik lagi, gue tuh peduli. Cuman untuk sekarang I don't know ya. Tapi kan bisa berarti gue bilang lo peduli sama dia tapi lo nggak peduli sama diri lo sendiri. Iya emang. Bro, ada yang cancer nggak di sini? Gue cancer soalnya. Cancer kenapa? Gue nggak tahu. Nggak, maksudnya gue. Dan gue nggak pernah percaya gitu-gituan sih. Ya tapi nggak biasanya. Emang kenapa cancer? Gue cancer tuh orangnya peduli sama orang, bahkan ngelupain dirinya sendiri. Ya bodo amat sih. Gue nggak, soalnya menurut gue semua orang kayak gitu. Iya emang. Ya kan kayak gue pernah lo tau Heral kan? Dia kan emang mentalis gitu. Dia pernah ngetes gini. Jadi dia pernah bikin survei gitu kan, dia punya 5 lembar gitu, ada tulisannya Libra, Scorpion, Cancer, Gemini. Ditulis nih, kamu tuh orangnya begini, kamu tuh orangnya begini, kamu tuh orangnya begini. Terus dia ke suatu kafe, ditanya orang satu-satu, kamu bintangnya apa? Gemini, nih baca. Lu bintangnya apa? Scorpio, nih baca. Lu bintangnya apa? Libra, nih baca. Lu bintangnya apa? Leo, nih baca.
setelah dibaca terus dia nanya nih misalnya lo ke apa Cancer, bener nggak tulisannya? Iya ini gue banget nih. Terus ditanya lagi ke yang Scorpio, bener nggak tulisannya? Iya sih parah ini gue banget. Ditanya lagi ke Libra, ke Leo segala macam, iya ini gue banget. Pas disatuin itu tulisan sama semua. Are you kidding me? Iya, cuman diganti title-nya aja lo Leo, Libra. Tapi isinya sama semua. Itu yang bikin gue nggak percaya sama. Oke. Tapi nggak tahu ya, balik lagi. Okay. I don't know, tapi ya gue jujur orangnya begitu. Gue orangnya apa lebih mementingkan diri orang lain daripada diri gue sendiri gitu. Bahkan gue berani buat yang namanya apa ya kayak sekarang aja gue pulang malam nih gara-gara dia. Ya tapi kan kalau orang yang memudahkan urusan orang lain, urusannya dimudahin. Amin. Gitu. Amin. Oke, balik lagi ke topik. Kenapa gue jadi yang bawa? Jadi di acara lo sebenarnya. Oh, malu banget. Tadi sampai mana sih? Oh itu tadi, kenapa lu sampai lu ditendang dan gue nanya kenapa lu masih bisa tetap bertahan gitu? Iya gue karena gue peduli sama dia gitu. Gue juga termasuk gue sayang ya. Tapi kalau sekarang udah putus? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak juga. Kenapa? Break? Iya kayak gitu. Siapa yang ajak lo? Kita udah nggak chatan. Sampai bisa sekarang? dibilang kayak chatan tuh cuman buat yang penting-penting doang gitu. Contoh? Kayak waktu kemarin kan gue kunci kosan gue di dia ya kan. Terus kayak dia ngomong gue mau bawa barang gue pulang awalnya dan gue minta kunci kosannya dibalikin ke ayahnya yang punya kosan. Gue manggilnya ayah. Okay. Yang punya kosan. Terus dia mikirnya gue bakalan bareng berangkat sama cowok dari Bekasi ke sana buat ngambil barang-barang gue ke Bekasi gitu. Dia mikirnya gue bakal sama cowok, sedangkan padahal gue niatnya mau bawa mobil sama nyokap sama adik gue bertiga gitu. Nggak ada cowok sama sekali. Dia mikirnya adik gue cewek. Okay. Dia mikirnya netting gitu. Dia berarti dia masih care gitu lah ya, masih kayak dia ngomong kayak gitu, yang bakal diantar sama cowok. Oh iya, masih itu posisi udah putus. Kita tuh nggak tahu ya ini dibilang putus atau enggak, cuman kayak break gitu loh, kayak HTS jatuhnya. Jadi nggak ada yang ngungkapin kita putus yang gitu, nggak ada. Tiba-tiba udah lost kontak aja. Iya karena ya itu gue nggak tahu ya, gue lagi ngerasa enak aja gitu sama diri gue, kayak nggak ada dia nih. Maksudnya ini gue jujur ya, dengan nggak adanya dia selama gue ngechat dan selama pandemi ini, gue nyaman aja sama diri gue. Nggak ada yang gue pusingin, nggak ada beban gitu, kayak nggak ada beban aja. Gimana sih? Berarti kayak cuman gue jujur ya, gue kangen iya pasti manusiawi. Iya tapi untuk selama sekarang ini gue ngerasa kayak selama pandemi kan gue ngechatan ya jarang gitu chatannya, gue ngerasa tenang. Bisa nggak gue bilang kalau lo ternyata nyerah? Bisa dibilang iya. Berarti lo udah fuck up. Iya, I'm give up man. Ya, kayak gitu. Bisa dibilang iya. Ya berarti lo jadiin itu semua kayak ya udahlah, pelajaran gue lain kali ya hati-hati lah gitu lah ya. Terus kayak ya dia bilang kayak gitu, terus dia ngomong Li, kalau kamu nggak mau jujur jangan harap aku ngehubungin kamu lagi. Dia bilang gitu. Gue bilang gini sama dia, nama dia Dili, kalau kamu nggak percaya sama aku jangan harap aku ngehubungin kamu lagi. Gue gituin, gue balikin. Kalau kamu masih nyinyir, gue bilang kalau kamu masih nyindir, julid iya julid kayak gitu, pokoknya gue bilang apa gitu, jangan harap aku hubungin kamu lagi. Gue bilang gitu. Akhirnya dia mencoba kayak mencairkan suasana, ya kan. Ya udah gue biasa aja, tapi nggak gue balas lagi. Oke. Tadi lu belum jawab nih. Apa? Reaksi nyokap lu pas tahu? Nyokap gue tuh orangnya gimana gue? Karena nyokap mikirnya gue udah gede, ya kan, gue udah bisa ya punya masalah, gue bisa atasin sendiri. Cuman ibaratnya kalau nyokap tuh ngomong, tapi kalau emang kamu udah nggak kuat, nggak mampu dan dia masih begitu, papa bakal turun tangan pasti. Ya bokap gue kasar bro, keras banget gitu loh. Oh tapi itu posisi bokap nggak tahu berarti? Bokap nggak tahu. Oh bokap tahu habis kali ya? Wah jangan tanya anjir. Oh berarti nyokap lo lebih ke yang ya udahlah ini pilihan lo jalanin gitu. Kalau nyokap gue tuh kayak gitu, kayak ini hak kamu, mama cuma ngasih tahu ini, terserah mau diikutin atau tidak, balik lagi sama kamu kayak gitu. Nyokap gue tuh gitu orangnya. So wise itu ya. Kayak ya ini kan kamu pelajaran, cuman mama ngasih tahu nih dia kan udah begini. Tetap diarahin ya. Kamu maunya gimana?
kayak gitu, asal jangan kelewatan aja, kalau udah kelewatan mama tetap bilang putus kayak gitu. Dan waktu itu lo masih ngebantah tuh ya, masih Bukan ngebantah sih, kayak gue kayak yang kepo ya, kayak ini bisa deh kayaknya gue ubah nih gitu ya. gue kayak yang penasaran, terus gue kayak yang, tapi gue di sisi lain nyerah, tapi di sisi lain gue juga penasaran, bingung apa kan. yang bikin lo nyerah? Lu kalau lu jadi gue anjir campur aduk hidup gue Nggak, apa yang bikin lo nyerah? gue capek banget. Capek apa kesakitan? Gue kalau ngomongin soal fisik gue yang biru-biru atau segala macem, biarin aja lah. Oke. Ya gimana ya ngomongnya, kayak ya udah nanti juga sembuh gitu loh, mikirnya gitu kan. Cuman anjing mau nangis kok. Minum dulu. Jahat banget sih Keting emang. Lo gue kan kita udah sepakat, ntar lo ceritain ya soal itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Iya. Sampai mana tadi? Kalau Apa yang bikin lo nyerah ya? kalau nanya bikin gue nyerah, ya gue udah capek pertama, terus gue ngerasa gue nggak dihargain sebagai perempuan, nggak bisa di respect gitu. Ya banyak kan yang bilang kayak treat her like a queen kayak gitu kan, terus gue nggak di treat kayak gitu. Sejak kapan lo sadar itu? Sejak akhir-akhir ini? Lebih tepatnya awal tahun Awal 2020, sekitar Februarian gue sadar. Lo putus? Kan gue udah bilang sama lo, gue tuh nggak jelas Oh hubungannya. iya, lupa gue. Gue nggak jelas hubungannya, nggak. Maksud gue kenapa lo nggak sadar akan hal itu dari awal gitu? Oh itu ya, mungkin karena lo mau Gua masih- berusaha buat ngubah dia gitu ya. banyak banget ting, kayak ya lu sekarang baru ketemu sama gue nih dan lu baru tahu ceritanya kan. Kalau orang-orang yang awal-awal udah tahu dari awal banget nih, kayak si yang di bawah Pia, sebut aja dia mah. Pia jangkung goblok. Mampus goblok. ya kayak Pia. Kalau Pia kan ya satu kampus sama gue, cuman beda fakultas. Kalau Pia tuh udah tahu semuanya, kayak yang udah capek ngasih tau gue. Tanya deh sendiri sama dia. Iya pasti ya tadi gue bilang lo goblok, kalau Iya. dipukulin udah Iya. sakitin Bahkan sahabat gitu. gue ada satu cewek, sahabat gue ngomong kayak gini sama gue. Kalian tuh sebenarnya sama-sama sayang, ya kan? Buat Asti, I love you so much, Ti. Oke. Asti tuh bilang, Cantik gak sih? Maaf sayang, tadi tanya doang kan. Asti tuh bilang sama gue, kalian tuh sama-sama sayang. Oke. Cuman kamu, Li, capek, kata dia. Mm-hmm. Capek untuk minta maaf, capek untuk apa ya? Takut bikin salah lagi, ya kan? Terus kayak capek untuk segala hal. Dan si Billy itu tuh apa ya? Kayak gengsi untuk memulainya. Ini menurut Asti ya. Oke. Menurut Asti ya. Menurut Asti tuh gitu. Gue kayak yang mikir, iya juga sih. Dan ini gue baru ngobrol sama dia sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Gengsi sih emang, gue juga sebagai cowok gengsi. Gengsi cowok tuh gede tau kalau lo. Masa? Serius? Nggak tahu sih, gue gengsi gue gede banget. Kayak gue nggak pernah mau mulai kalau nggak dimulai duluan gitu. Oke. Makanya. Dan dia pernah nangis depan muka gue sih. Dia nangis benar-benar nangis. Nangis kenapa? Ya nangis karena ya itu, dia ngerasa kayak sakit hati gue memperlakukan dia. Jadi kayak gimana ya? Kayak dia tuh berpikir gue yang nyakitin. Dan emang gue jujur emang iya gue yang nyakitin, tapi seenggaknya gue nggak minta lu buat nginin gue, boy. Ngerti kan? Nggak sampai harus seperti ini gitu. Kayaknya kerudung gue udah berantakan banget ya. Iya, tadi padahal dia cantik, lo tau sekarang jelek nih. Bacot banget. Lo ada rencana buat nyari cowok lain? Kan gini, maksud gue, lo kan cantik nih, jujur aja nih, lo bule ya kan? Makasih Ting. Ini pertama kalinya Ting memuji saya. Iya serius. Dia bule res. Enggak, tapi serius emang lo cantik, lo muka lo bule banget ya kan. Iya, terus Maksud gue kayak cowok-cowok Bandung juga pasti banyak yang naksir nih sama lo nih. Kenapa lo? Gue percaya sebelum lo sama si Billy ini banyak yang deketin lo. Iya banyak. Dan akhirnya oke, lo milih Billy gitu kan. Tapi kenapa nggak setelah dia berlaku kasar gitu, oke lah anggaplah lo udah capek nih, lo udah nggak mau berhubungan lagi sama dia, ada nggak rencana buat nyari pengganti gitu? Sebenarnya beberapa, gue jujur kalau dia nonton nih, maaf banget ya Billy ya. Gue jujur ya, beberapa minggu lalu itu memang banyak mantan gue ngechat. Dan jangankan setelah lu putus? Enggak, lebih tepatnya ya itu kan gue bukan putus, gue nggak, maksudnya setelah lu lost contact? Ya gue udah lost contact intinya ya, gue udah lost contact banget. Dan kayaknya gue memutuskan untuk putus aja sih kayaknya. Menurut lu gimana?
Lo mutusin lewat sini. Nah, gue gak ngerti nih goblok. Enggak, kayaknya gue putus aja deh. Nggak tahu. Dan yang itu cut aja, yang itu cut. Cut-cutnya please cut banget. Gue nggak tahu, gue blank anjir. Lo sedih kan? Minum dulu. Cheers dulu nih, anggur merah nih. Pala lu anggur merah. Ih. Apa itu? Bohong, ini hand sanitizer. Goblok. Nggak, jadi itu lo nggak Gue pokoknya lost contact ya kan. Dan gue kayak memutuskan untuk gue nikmatin diri gue dulu deh gitu. Oke, lo butuh waktu buat sendiri dulu, mikirin lo kayak gue istirahat dulu deh dari dunia percintaan nih ya kan. Terus kayak untuk gue, kalau misalkan lu tanya ada bakal cari cowok lain, lebih tepatnya mantan gue sih pada balik nih tiba-tiba. Anjing. Demi Allah. Sepede itu lo. Nggak, udah 3 orang mantan gue balik. Serius lo? Jadi ya gue ngeresponnya cuma satu. Ya lu tahu. Kenapa lo nggak pakai sistem yang kayak udah 3-3 lo respon terus? Itu dulu gue pakai sistem itu, sumpah sebelum bangsat. kenal sama si Billy gue pakai sistem itu, bahkan 4 boy. Lo bangsat. Bukan gitu Ya tapi wajar kayak lo kayak ngerespon mereka satu-satu terus lo filter kan nih mana yang cocok nih sama gue nyari yang bener. Cuman kalau sekarang enggak, gue nggak gitu. Tapi kalau misalnya si Billy Kimba ini balik lagi dengan kayak iya gue janji gue nggak bakal lagi gitu lagi, dan dia mohon kayak please love Fir, please gitu. nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Karena kenapa nggak tahu? Karena mungkin untuk sekarang kayaknya tidak. Mungkin untuk sekarang atau 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan gue kayaknya jawabannya enggak. Tapi untuk mungkin nggak tahu ya, setahun, maybe 2 tahun kemudian ya kan. Karena kangen itu muncul tiba-tiba. Iya, itu dia. Gue nggak tahu kalau untuk 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian mungkin bisa tapi ya lo kasih kesempatan. Iya, tapi kalau misalkan dia berulah lagi, no. Kalau sekarang ya let me alone dulu lah. Iya, gue kalau sekarang ya lagi bahagia banget sendiri nih gitu. Lagi senang sendiri. Gue lagi bahagia banget di rumah, nggak kemana-mana. Gila nggak tuh? Lagi seneng lah. Seorang Firling nggak kemana-mana 30 hari, modar aing. Emang dia bocah biasa jalan mulu. Iya, gue jalan mulu tau. Parah. Nongkrong, kalau nggak ada tongkrongan nih, yang gue samperin udah ujung-ujung ke sekolah lagi, gue balik sekolah ngajar paskib lagi kalau enggak kan. Oh, lu pelatih paskib? Enggak, gue cuman ngajarin doang basic. Karena kan gue alumni paskib juga. Last questions nih. Wow, apa tuh? Tadi video sebelumnya last question siapa sih? Tuing po. Mau nangis aing. Gimana harusnya sih? Ini baru inget gue. Ting ya Allah. Gimana? Kenapa sih? Nggak, maksud gue gini biar gue cut gitu, ntar dari last question terus langsung gue cut gitu loh. Oh iya. Tapi mau dapat gimana seharusnya sikap pria terhadap wanita? Ya itu tadi, treat her like a queen. Treat her like a queen. Yes. Alright. Mau nangis gue. Just that. Lu kenapa sih mau nangis? Lu mau nangis kenapa? Gue mau nangis karena ngakak, ya kan? Oh, gue kira karena sedih. Pertama ngakak, gue sedih juga, gue keinget juga. Campur aduk sekarang mah. Berarti cuman kesel banget gue. treat her like a queen aja. Sayangin bro. Harus banget sayangin. Disayang tuh harus banget. Cewek kalau udah disayang, wah gak akan dilepas lu. Gak akan dilepas. Disangkar mulu nih. Goblok nih cewek anjing. Sumpah lu kalau ngeliat dia sekarang cewek banget, femini banget. Tapi kalau lagi nggak depan kamera nih, bukan main. Cowok asli cowok. Betitit ini dia. Ngaco enggak, sama diem. Diem. Kesel banget. Cheers dulu. Salah. Jangan sekut. Sumpah pipi gue sakit. Oke, berarti seharusnya cowok tuh menjadikan kekasihnya sebagai, memperlakukan kekasihnya tuh sebagai ratu gitu loh. Jaga, protect her. Kan banyak yang bilang kayak cowok-cowok nih merasa berpikir tuh kayak
Tapi kita juga mau dong di treat like a king gitu kata dia. Oke. Ya lu nggak usah ngomong kayak gitu, perempuan juga bakal begitu. Asal lu gituin gue dulu. Gitu loh. Tapi kalau gue balik, lu nggak usah minta diperlakukan sebagai queen, lu lakuin gue dulu sebagai raja, gitu gimana? Cewek pasti nggak akan ngelakuin. Karena cewek tuh juga punya gengsi, Bo. Oke. Ini kenapa gue ngomongin Bo mulu sih ya Allah. Kayak banci gue. Tuh kan, lu denger gak? Kayak banci gue, ngomongnya cowok banget kan? Emang dia nih cowok sebenernya kalau kita. Nggak denger ya. Gue kenapa kayak gini, ya kan? Aduh basah. Gue kenapa kayak gini tuh karena gue punya kakak tuh abang semua, cowok semua. Oh iya. Jadi gue nurun nih baju dia loh, sumpah. Baju metal gitu ya, abang Iya. juga ya. Gue kenal juga abang. Iya kan kenal kan. Ya dia jadi gue nurun gitu loh. Karena gue nggak punya kakak cewek, jadi gue ngikutin gaya mereka. Gue justru nggak ada cewek sama sekali di keluarga, emak gue doang. Iya. Oke, itu berarti ya seharusnya ya benar. Dan menurut gue cowok pria sejati itu adalah mereka yang bisa menahan amarahnya gitu. Ya jangan maksud gue kayak apalagi kalau cewek PMS. Kiamat men. Sia modar boy. Asli, dah gitu dah aing mah kumaha atuh euy. Perang dunia ketiga. Parah, cewek PMS tuh lo udah gua saranin sama lu semua cowok-cowok nih yang nonton. Cewek PMS iya aja udah. Iya, lu dia ngomong apa iya. Itu saran dari gua. Semua permintaannya tuh ya kalau lu bisa Iya, kabulin aja. Kabulin aja. Lu dia minta apa beliin. Jangan juga anjing tekor goblok. Beli lu jual rumah dulu. Nah, tanggapan lu perasaan tadi gue bilang last question sih, tapi gak apa-apa lah. Ya udahlah, seru-seruin aja. Tanggapan lu ketika ada kan kayak gini kan, kalau mantan lu si Billy ini dia ngelakuin itu karena memang ada hal yang harus kita wajarkan. Ada latar belakangannya, Ya ada kan? sesuatu hal yang Harus bisa kita gua wajarkan. terima gitu. Ya, kalau misalnya ada laki-laki normal tapi dia violence against woman gitu, kayak memperlakukan wanita dengan kasar, gimana? fuck you bitch. Go to hell bitch. You will die. You die man. Go to fucking hell nigga. N-word. Bodoh ini. Ya, oke. Ya pokoknya jangan lah lo kasar. Jangan, sumpah jangan. Karena sekarang udah ada Komnas Perempuan. Oh iya. Oh lo langsung nyari tuh setelah kejadian itu anjing nih gini. Enggak, tapi sumpah Oh gue. tapi pertanyaan gue, kenapa lo nggak visum waktu itu? Kalau visum mau segimanapun kayaknya mungkin gue menang, tapi gue nggak mau. Alasannya? Karena gue mukul dia balik juga, ya kan, pertama. Kedua, kasihan. Udahlah ngapain, gue mikir gitu. Oke, karena tadi ya ada ya gue lo tahu alasan dia kenapa kayak gitu. Oke. Iya, kalau gue visum gue kaya gue boy. Udah kaya gue. Tapi lo milih enggak ya, mendingan ya. mendingan Ya udahlah nih gue jadiin experience gue aja nih. Gila. Ya udah ini buat ya pengalaman gue, semoga depannya nanti gue nggak dapet yang begitu lagi gitu. Ya, tapi boleh nggak sih kayak lo kirimin foto lo yang memar? Boleh, tapi yang nggak pakai aurat ya, yang nggak ada. Nggak pakai aurat. Bahas udah nggak pakai aurat. Ya, Aurat. Tangannya gitu kan. Soalnya ntar kalau misalnya dikasih alah gimmick nih. Enggak, sumpah ini nggak gimmick. Ini Oke. tuh kejadiannya udah sering banget. Terakhir tuh gue pulang sama Pia. Waktu itu gue pulang berdua, jadi gue habis berantem sama dia pulang ke rumahnya, gue telepon Pia. Itu kosan berantakan, nauzubillah. Gue telepon Pia. Kosan lo? Iya, kosan gue bilang sama Pia, lu di mana? Dia bilang, gue di kosan temen nih, gue nanti malam mau pulang ke Bekasi, kata dia gitu. Gue langsung tertarik untuk pulang kan, gue ikut dong, gue bilang gitu kan. Yaudah nanti ke kosan gue aja dulu, jalan lah. Gue kosan gue sama Pia emang lumayan lah, sekitar 2 kiloan gitu. Wait, gue ngecek dulu nih. Sok Makasih. aman. Masih. Gue takutnya kayak tadi. Iya, anjir. Tadi Pia ngajak pulang. Iya, Pia ngajak pulang. Cepet ntar kamera. Enggak. Oke. Pia ngajak pulang, akhirnya gue jalan kan sekitar 2 kilo gitu di Jalan kaki. jalan kaki. Jesus Christ. Jadi gue nih kampus gue, nih kosan gue di sini, kosan Pia di sini. Oke. Gitu kan. Ya gue jalan kaki kan ke rumahnya Pia, ke kosannya Pia. Akhirnya Pia udah pulang.
terus gue sholat dulu, terus gue kayak ngobrol dulu sebentar, cuman sekitar ya 2 menit sambil nunggu grab car juga. Gue naik grab car mau ke terminal kan, naik bis kita. Pas di grab car baru jalan tuh sekitar berapa langkah gitu, bukan berapa langkah sih, apa sih, iya cuman dikit gitu ya. Oke, dikit. Tiba-tiba udah ditelepon sama dia di WA, by WA. Wah gila, serem banget. Enggak lo angkat. Enggak gue angkat, dan itu nggak berhenti teleponnya Berapa kali sampai di nelfon? gue pulang nyampe di Bekasi. Berapa kali di nelfon? Gue besok paginya gue hitung, nggak tahu besok pagi nggak tahu malamnya, gue hitung 110 kali. Holy bloody fuck. Serius? 110 kali dia nelfon 110 lu? kali gue hitung, soalnya gue hitung nggak ada yang gue angkat sama sekali, demi Allah. Jesus Christ. Tamu budak Sundang geus kieu mah berarti bener. Naon eta mun geus kieu mah berarti bener. Oh, gitu ya. Berarti jujur, biasanya orang Sunda kalau gini berarti jujur. Harus di sampingnya. Karena mereka berpikirnya kayak gini tuh berarti iris kuping aing gitu. Oh, gitu dah aing mah teu nyaho da kitu. Euy. Ya wilujeng enjing atuh euy. Apaan sih? Apaan sih tuh? Wilujeng enjing tuh selamat pagi, bego. Ya terus kenapa ngomong gue selamat pagi nih? Ya, gua tahu itu doang. Ya Allah. Aduh sakit. Jesus Christ. Ya dia 110 kali nelfon, ya kan. Terus gue diemin sampai gue lagi ngobrol sama Pia tuh keganggu mulu. Gue dengerin musik, mati musiknya kan. Ya udah gue akhirnya karena gue bete, gue lock HP gue kunci, gue masukin saku, gue tidur. Tidur di bis. Tidur di bis. Fuck. Dan gue nggak bilang sama dia kalau gue pulang ke Bekasi. Oke. Nah harusnya kan hari Sabtu nyokap gue ke Bandung nih, karena ada acara reuni gitu. Diantar lah sama dia, ya kan. Dia udah kenal sama nyokap bokap gue. Sama Billy. Iya, diantar sama Billy. Dijemput, lebih tepatnya dijemput di terminal, terus diantar kemanapun nyokap gue pengen pergi, ya kan. Terus Ada lo di situ posisi? gue nggak ada. Oh, lagi di Bekasi. Gue udah bilang sama nyokap, mah jangan bilang aku di sini ke Billy. Gue nyokap gue bisa diajak kong kali kong kan, oke kata nyokap. Terus Billy tuh kayak berpikirnya gue nggak di Bekasi, dia mikirnya gue di rumah awak gue, dia nyamperin ke rumah awak gue nggak ada, gue pokoknya daerah Bandung tuh dia samperin gue nggak ada, intinya gitu. Dan dia mikir gue di Bekasi, tapi gue bilang gue nggak di Bekasi. Ada lo di Bekasi? Iya, gue bilang gue di Jakarta, gue bilang gitu. Gue bilang gue di rumah temen, gue bilangnya gitu kan. Nyokap gue datang nih, dijemput sama dia, makan kan sama dia kan di sambal makanan Sunda gitu. Oke. Terus ngomong nyokap si Billy ngomong gini, Firly tuh nggak suka makanan Sunda gitu katanya, makanan kayak apa sih yang Lalap. Iya, yang lalap gitu, ayam goreng gini yang ya pokoknya makanan Indo itu gue kurang suka kan. Sombong amat lo. Gue jujur gue emang kurang suka ting, sumpah. Oke. Terus dia bilang, si Billy tuh bilang, ya Billy tuh nggak suka makan yang begitu, yang kayak gini katanya, sukanya tuh makannya yang western gitu katanya, kata Billy. Nyokap dengan santai ngomong begini, iya tadi pagi mama bikinin spaghetti mau tuh, bagus mah. Gue langsung gitu. Oh, I see. Kan gue ketahuan di Bekasi, kesel. Terus si Billy ketawa-tawa langsung kayak gitu. Itu nyokap gue cerita, si Billy cerita akhirnya ya gue setelah itu kan gue pulang ke Bekasi tuh hari Kamis malam. Kamis malam apa Rabu malam nggak tahu, lupa. Terus gue cerita sama nyokap segala macam, gue bilang jangan ceritain kalau aku di sini gitu kan. Terus besoknya gue ngangkat telepon dia, tapi malam doang, pas malam doang. Jadi gue tuh pagi, pokoknya gue bangun tidur sampai gue malam sekitar jam 9 ke atas, gue gak akan pegang HP. Karena gue ngindarin dia, jadi gue main aja kemana gitu kan. Gue gak bawa HP intinya. Terus gue angkat telepon dia kan waktu itu malam, dia nanya kayak kamu di mana, aku kangen bla bla. Pokoknya dia ngebaikin banget, sumpah dia orangnya baik banget, gak bohong. Dia ngebaikin banget. Terus gue bilang kamu gak perlu tahu aku di mana. Gue di situ udah mulai emosi kan. Kamu nggak perlu tahu aku di mana, intinya aku di sini aman. Gue bilang gitu kan. Jangan gitu Li, pulang kayak gitu kan. Kamu nggak kuliah? Enggak, gue bilang gitu. Dia mikirnya gue bakal kuliah, karena gue emang hari Jumat tuh gue lumayan padat kan kuliahnya. Dia datang ke kampus nyari gue, nggak ada. Nanya ke temen kampus gue kan, ke teman kelas gue, nggak ada yang tahu. Firly bilangnya lagi di Depok, Bogor, lagi di Bogor. Gue jadi chat di grup kan, izinin dong aku lagi di Bogor. Oh, di grup kelas. Di grup kelas gue bilang gitu, Firly ini terakhir ngechat di grup lagi di Bogor. Coba teleponin semua orang yang nelpon gue nggak gue angkat karena HP-nya gue tinggal. Emang yang psycho?
Anonan. Alright, gila. Ini udah berapa menit kita ngobrol ya? Gak tahu. Ya pokoknya kayaknya lebih cepet yang ini sih daripada yang tadi. Kayaknya sih. Jancuk emang tadi. Soalnya tuh tadi tuh emang enak banget ngomongnya ya. Tapi ini juga asik sih tadi. Iya, Tapi ini lumayan asik sih. juga sih. Lumayan. Soalnya tadi ada yang Tambahan-tambahan ya. tambahan-tambahan lain ya. Dan ya pokoknya semoga kalian semua yang mendengar, khususnya para cowok-cowok, bisa termotivasi dari cerita Mbak Firly bahwa Mbak Firly, Teteh Firly, bahwasanya lo jangan kasar sama cewek gitu, terutama kalau lagi mens. Itu tadi udah gue bilang. That's right. That's fucking right. Dan semoga kalian juga suka interview gue ini, dan jangan lupa subscribe, jangan nonton dong ya anjing. Kasar banget sih. Sorry. Astagfirullah. Ya, subscribe, like. Gue kayak YouTubers banget gak sih? Iya, gue kira lu bakal openingnya kayak YouTube gitu kan. Enggak. Yo, wadah ya gitu-gitu kan. Oh shit, ini Ternyata tidak. enggak. Ya sesimpel itu aja lah. Pokoknya ya gitu. Tapi intinya gue kenapa bisa bertahan karena itu gue berusaha untuk bikin dia tidak seperti itu lagi kepada wanita lain. Oke, Selesai. overall intinya Billy ini orang baik. Orangnya baik banget sumpah. Kalau Oke. kalian ketemu sama dia tuh bakal kayak give you anything. Dan Bahkan dia minjemin motornya waktu itu ke temen-temennya. oh iya. Dan kalau misalnya Billy nonton, gue jangan apa-apain ya. Gue cuman sharing aja. Tapi gue nanti kalau ke Bandung lo kayaknya harus ngajak gue nongkrong sama Billy deh. Yakin lu? Ya apa salahnya gue nggak melakukan. Pulang apa. mata sebelah gimana? Ya jangan dong Bill. Ya enggak lah, enggak. Gua tahu Billy tuh orangnya baik. Baik Dan banget. Dia udah dewasa lah. Jadi ngapain sih sekarang berantem, ngapain anjir? Tapi buktinya berantem sama gue gimana dong? Ya kan itu kan ada kondisi tertentu. Ini debat lagi. Bisa anjing. banget kan, bisa banget Gak jawaban. closing anjing. Janganlah, jangan berantem lah. Ngapain lu kesandung aja sakit, apalagi kepukul ya kan? Gila biru boy. Ya kan, apalagi kayak gitu. Janganlah. Pokoknya ini closing macam apa sih bangsat? Aduh, kaget. Last questions ini mah ambis nih Amer gue nih, brengsek. Campur aja lah, oke. Sampai jumpa di next episode Ngops Dix, ngobrol dikit gitu Dix, DICK. Ngobrol titit. Thank you banget Firly. Udah mau. Makasih banget akhirnya bisa speak up. Oke. Finally. Nggak di spill cuman lewat Twitter doang atau gimana, akhirnya speak up dong. Terus saya ngomong lebih nggak closing terus. Oh iya. Terus. Karena tahu gue nggak bisa berhenti ngomong. Oke, bye bye. Sampai jumpa di next episode.